mereka mencari nafkah di kampung kami sudah berbicara sendiri, termasuk suku anak dalam. Di hati mereka apabila kebun karet Pak Yusuf ini digusur, apa kejadian mereka? Inilah yang membuat mereka spontan datang. Tidak kami ajak, spontan. Kami datang ke sini mengusut surat jam 9 dari kabar umum, sharing kami di sini untuk menjumpai ketua DPR. Tadi malam sudah saya telepon beliau sanggup menyanggupi keterangan kami. Sampai pagi ini, terakhir beliau WA pada kami mengatakan bahwa antar minyak ke umur lah bahasa orang. Ya sudah, itu logisnya macam itu. Kami sudah punya fakta di lapangan, kami ajak media dari Jambi Prima, dari PNI, kemudian dari saudara Helmi dan Ade untuk meliput langsung. Betul-betul hak masyarakat kami yang diambil. Sayangkanlah, satu-satunya harta mereka untuk menghidupi ekonomi di situ. Kok Pemda Merangin dalam hal ini, terutama wakil DPR kami yang kami ingin minta tolong perhatikan suara rakyat. Beban pribadi bagi kami. Jam 2 malam tidak tidur, masih digedor-gedor pintu. Tolonglah Pak Kades, berangkat disebut dampingi, silakan tanya wartawan yang ada. Kejadian mah, kejadian. Saya telepon kabak, di lapangan kemarin kondusif. Halo, saya sudah hubungi pihak Polres Tebo melalui Nakana Polri. Jadi kedatangan hari ini sebenarnya happy. Kemudian yang kedua meminta supaya dapat cepat tanggap dengan masalah ini. Jangan sampai masyarakat bunuh-bunuhan di lapangan. Saya sudah membangun dengan yang intel, sudah kalau prosedurnya maka resmi sudah dilaksanakan semua. Kalau masyarakat saya gandeng semua aja. Ya kalaupun ada benturan lapangan, namanya warga melihat kebun karetnya tumpang, bayangkan lah. Aku rasa sedikit lah. Maaf lah. Kita boleh mati 3 Pak. Anak istri kita diganggu orang tua kita diganggu orang, ya harta kita kan orang. Itu maaf. Jadi artinya saya mengajak bahasa hati nurani. Mohonlah kita punya kesamaan pandangan, pemikiran. Jangan lagi ditunda-tunda di luar ini. Tolonglah Pak Kabak Umum. Kalau saya tetap sesuai dengan yang disampaikan. Saya tahu Pak Ketua DPR ada di rumah. Saya habis sini saya langsung menjawab. Ya. Saya tahu. Hari ini surat saya buat, saya cek. Ya. Jadi saya sedikit ambil Pak ya. Ini, maaf ngomong. Ini peta yang diklaim oleh Pemda Tebo. Ya Pak, sekarang ini HRD. Banyak ya, semua ini 7.558,3 hektar. Tidak ada, pimpinan tidak ada sama lahan pemerintahan Tebo yang katanya keluar izin prinsip, tapi akan keluar setelah anggaran. Di dalam 7.000 sekian hektar tadi adalah masyarakat 4.000 sekian ratus hektar. Tidak ada lagi. Ini itu kan 2.000 orang. Nanti lagi ya, aku lagi ngobrol ya. Peta ini mereka terbitkan, apakah tahu Pemda Merangin? Ini yang ditanyakan. Kalau memang tahu Pemda Merangin, berarti sudah ada kesepakatan. Sementara kemudian sesuai dengan Permendagri nomor 81 tahun 2016. Ini Permendagri ada di sini. Tidak semua kades mendapat. Tidak dinyatakan titik koordinat yang pas, Pak Kabak Pem. Di mana sebenarnya batas Tebo Merangin itu? Nah, menyikapi aspirasi masyarakat inilah. Jadi gini Bang ya, dulu Bang enggak? Iya. Kita ngomong hearing kan? Iya. Tadi Abang kan mengatakan ke aku bulan 7 bulan apa udah. Kan aku kan langsung ke Tebo. Iya. Sounding mengenai itu. Kita aturan jelas di Permendagri itu yang diatur dengan bagaimana penetapan tapal batas kabupaten itu. Artinya di situ kalau ada penyerobotan bahwa batas wilayah itu tidak menggunakan hak kepemilikan, itu betul. Nah kok bisa orang itu apa dasarnya? Sebentar itu dulu. Ya oke, saya jawab. Kita diskusi beda. Ya, saya jawab langsung. Ya. Sporadik dikeluarkan oleh desa atas nama oleh desa Pak Surya. Sporadik surat pengatur fisik bidang tanah seolah-olah lahan masyarakat kami yang kebun tadi adalah milik warga masyarakat desa Tanah Karo. Berarti terjadi penyerobotan tanah. Sebentar Pak, saya jelaskan dulu lagi. Dan pihak perusahaan, rekaman lengkap sama media juga ada, sudah menyerahkan uang sebanyak 1 miliar kepada Pak Surya untuk sebagai mungkin pembelian lahan masyarakat. Tapi masyarakat kami yang dirugikan tidak pernah menerima tersebut. Tidak ada sosial. Nah itu yang perlu Pak. Itu bisa kita diadukan ke APH kan itu ada penyerobotan tanah. Jadi dari dulu Pak ya belum selesai ya. Iya. Dari sporadik yang keluar tadi Pak Surya menerima uang 1 miliar yang diakui oleh manajemen daripada PT APM ini, yaitu di situ Pak Tengku Ardiansyah. Mereka
kalau kita salahkan PT juga tidak bisa ya Pak ya. Mereka kan berani mengerjakan. PT ini kan bukan orang bodoh. Iya. Kayak pengacara, orang cerdik pintar semua Pak. Maaf izin. Tidak mungkin mereka mau melaksanakannya setelah ada jaminan dari Desa Tanah. Desa Tanah tidak ada warganya satupun yang punya kebun di situ. Yang dibuat dalam sporadik itu nama orang suku anak dalam yang tidak juga diketahui oleh suku anak dalam tersebut bahwa nama mereka ada dalam sporadik, termasuk warga mereka sendiri. Warga Desa Tanah tadi dibuat nama misalnya bedul sekian hektar, diserahkan pada PT. Informasi yang sudah saya berikan kepada Pak Kasat Intel, Pak Surya ini saya dengar ada main alat berat peti di wilayah RBT. Saya telah tunjukkan foto tadi ya Pak Kasat. Ya, Saya tunjukkan dari Pak Surya tadi ya. Kalau masalah wilayah kita memang tebu misalnya Pak, kita dengan SPPT itu tebu, sertifikat itu tebu. Tapi di dalam sertifikat itu ada wilayah Merangin. Merangin yang mengeluarkan. Di mana tanggung jawab BPN? Ini Pak Kades ada. Ada yang sudah Ada terlihat di situ. Pak jabat itu tahun 2010. 2010. Sertifikat dari Merangin. Ini Haji di Marsadi bagian Ya ada. berarti kan Ada bisa bukti. itu sebagai bukti untuk alasan kita Ya. untuk ada. Jadi gini Bang ya, Ya, batas Tebo dengan Merangin itu adalah panjangnya 55,30 km. ya. Artinya dalam 55,30 km itu ada segmen baris batas yang itu ditarik pakai TK, titik atau metrik. Nah, antara 4 desa ini di mana kan itu? Ya. Nah, kalau saya mendorong, saya sudah sampaikan dengan camat, Pak Camat, untuk tahun 2023 doronglah itu untuk dianggarkan dana DJ untuk pembuatan peta desa. Kenapa saya perlukan di situ peta desa? Karena di situ lebih besar skalanya 1:5.000. Nah, 4 desa ini yang mengklaim itu tadi, nah ada sertifikat yang timbul. Disitulah kita bisa membuat suatu analisa bahwa ini loh, karena peta kabupaten ini skalanya 1:150.000 ternyata kecil, ada ditarik. Terus sekarang kita sudah pakai 5.000. Nah, disitulah kita membuat pertimbangan dan itu nanti kewenangan bupati untuk memperbutkan gitu. Nah, tapi ini kita jalankan dulu, tidak masalah. Yang jelas ini hak kepemilikan itu jangan sampai sepanjang itu kita bukti hak Pak ya. Kita bantu apa? Kita bantu siapa? Kepala desanya pun kalau dia bermain di situ, Pemda pun bisa mengadukan. Ada penyerobotan di situ. Ini kan diskusi kita Pak ya. Ya. Nah, hari Senin kita lihat perkembangannya bagaimana kebijakan dari pimpinan. Kalau saya di sini kan hanya untuk karena kebetulan aja dari kawan-kawan Polres, saya baru sampai, oke lah, kita sebenarnya hal ini nanti hari Senin kita sering diskusi lah kita. Ya. Apa langkah yang kita ambil? Kalau memang nanti kita undang juga dari pihak DPR sudah mengundang sampai datang, kita naikkan ini ke provinsi. Nah, itu maksud saya. Nah, ini kan kita tetap berjalan gitu hari Senin. Tetap kita rapatkan. Betul Pak, Ya. tambahkan lagi ya, biar kena juga Pak Kasat dengan Bapak-Bapak dari pihak kepolisian. Permasalahan ini timbul, datang lagi panggilan dari pihak Polda Jambi terhadap warga 4 desa kami untuk menghadap, dilaporkan oleh atas nama Pak Rezi Praguna, notabene KTU daripada PT APN. Di dalam laporan tersebut permintaan interview atau keterangan, tapi pasalnya adalah penyerobotan dan pemalsuan surat. Bayangkanlah, sudah saya sampaikan sama Bapak. Sudah saya telepon langsung Abang AKBP Rektor Marpaun, Pegawai Wadir. Itu permintaan interview di Do. Kalau memang mau dibawa warnanya silakan, jumpai Abang dulu. Ini pernah betul Pak Karyo. Ada surat tersebut, termasuk ini teman saya Ahmad Satya dipanggil ke Polda. Lah 3 kali dipanggil. Banyak, Haji Nasrul, Haji Yusuf pun sudah dipanggil. Nah, di dalam laporan tersebut, yang disalahkan masyarakat kita yang punya kebun di situ. Tentu istri anak-anak mereka yang dipanggil, saya bilang sama rekan-rekan media, yang notabene orang kampung ortodok bodoh katakanlah, gelisah suaminya dipanggil. Ada apa kok hak kita bisa dipanggil? Itu. Jadi curhat kami itu sebenarnya di tengah dewan. Maka mungkin pada kesempatan ini terima kasihlah kita sama-sama mungkin. Iya Bang. Kalau seandainya wilayah didapat Pak, tapi wilayah jadi mekar Pak. Inilah sumber daripada PAD
Mekar dan Memanis sebagai desa, kemudian Kecamatan Tebet Timur sebagai kecamatan, dan Merangin pada khususnya tinggal membuat SPBT. Demikian mungkin Pak. Jadi mohon pertimbangan, saya tidak mau banyak bicara. Hari Senin akan dijelaskan semuanya, baik secara tembok adat, kemudian pertemuan-pertemuan di Provinsi Jambi, termasuk saya menghadap Pak Sekda. Bahkan kemarin saya sudah WA Pak Sekda, beliau menyarankan saya untuk menyurati DPRD Provinsi. Ini masih ada bukti. Bukan loh Pak, biar jelas masalah. Kalau saya pribadi, Pak KBO, satu batang karet pun tidak punya. Cuman saya adalah kepala warga masyarakat. Saya pun nyawa, saya taruhannya saya siap. Itu. Tidak ada mesin kampanye 2024, tidak ada. Kami kesal DPR dan seorang pun datang. Sudah saya informasi dari mana. Bentar Pak, ya saya bacakan WA saya sama Bapak Sekda. Nih, dari awal-awal perangkasan saya, kemudian saya kirim surat. Assalamualaikum Pak, maaf saya melaporkan terkait lahan yang saya menghadap dulu, warga udah resah Pak. Kita khawatir terjadi hal-hal tidak diinginkan. Masalahnya, lahan warga udah banyak yang digusur pihak PTPN. Warga mengajak saya menghadap Bapak Mantujuh. Sebelum beliau menjawab, saya kirim suku anak dalam yang dipersenjatai oleh pihak PTPN dengan peluru kaliber 8,5. Ya, PCP. Nah, jadi setelah saya kirim itu, beliau menjawab, saya lagi dinas di Jambi, minggu depan lah Pak Kades. Saya kirimkan lagi, ini sampel lahan warga yang udah digusur Pak, orang sat dipersenjatai, yang pro pada PT, dan juga ada 10 orang yang dapat panggilan Polda Jambi. Saya kirim bukti surat pada beliau. Terus, sudah jelas Pak ya. Kemudian pertemuan dengan warga yang dapat panggilan dari Polda, sudah saya ajak ke desa. Kita diskusikan itu. Beliau malah menyarankan coba bersurat juga kepada DPRD Provinsi Jambi. Jadi kurang apa saya untuk apa? Secara sistematik pemerintahan sudah saya laksanakan. Secara hukum sudah saya laporkan. Sebelum saya bergerak dari rumah membawa warga, sudah saya laporkan dengan Muara Tabir 1. Kalau kami manggil ETN, Bidang Krisnani kan? Salah isi perut anak istri warga kita, tolonglah diperhatikan. Sebelum berangkat ke sini Pak KBO, Pak Kasat, saya sudah sampaikan surat hearing kepada Bapak Kabako. Sudah saya laporkan juga pada Kapolsek Tabin melalui Kanit Intel. Kapolsek Tabin. Kami bukan demo, kami ingin menyampaikan suara masyarakat. Mereka tanpa kami ajak datang sendiri dengan biaya sendiri. Suku anak dalam sama anak bawah Haji Bedul tadi belum ada soal biayanya belum makan. Terpaksa kami cek 1.700.000 Bapak umum. Tanya semua. Tadi warga. Tidak ada nilai komersial di situ. Cuman kita prihatin biar mereka pulang nanti tulangi oleh orang lain. Yang ribut. Kalau kami nak ngaruh, kan ribut kita bohong. Ini wilayah kita. Jadi itu bagaimana? Nah itulah. Jadi hari ini kukunjungan surat kita sampaikan. Nah, cuman Pak Wabuk di mana? Pak Wahub. Ada acara tadi langsung gitu. Nah, maksud saya kan kalau yang untuk temuan ini kan koordinasinya kan pimpinan. Karena mau undang yang dari Ini nanti mungkin pembahas PAN teman-teman kan. Iya. Baru dari pusat. Iya. Kalau kita langsung kan bisa. Mas Muara Tabir. Itu Pak Kades ya. Iya.